Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, sehat ya? Teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe video ini, yang sudah secara ikhlas membantu channel ini ya. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Teman-teman, buat teman-teman yang lupa belum menekan tombol subscribe ataupun baru menemukan channel ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, mungkin teman-teman nyampe sekarang pun berpikiran bahwa kenapa sih saya nggak sembuh-sembuh ya? Letak kesalahannya di mana? Saya udah menjaga pola makan, saya udah minum obat. Ya Allah, kok saya belum sembuh juga? Kenapa gitu? Kenapa yang lain kok cepet, tapi kenapa saya enggak gitu ya? Terus dipikirin seperti itu, kapan saya sembuhnya, kapan saya sembuhnya. Saya udah mantang makanan, ya Allah, badan saya udah kurus tapi saya belum sembuh juga, kenapa gitu ya teman-teman. Justru kalau teman-teman berpikiran seperti itu, malah bisa lama sembuhnya. Karena yang pertama, bisa jadi teman-teman udah sembuh tapi berpikiran teman-teman sakit ya. Yang kedua, teman-teman membebani pikiran ya dengan berpikir yang nggak perlu. Kalau menurut saya, teman-teman berpikir kapan saya sembuhnya itu pikirannya nggak perlu. Jangan membebani pikiran ya, kasihan pikiran kita terbebani, akhirnya timbul pusing, timbul berat gitu ya. Teman-teman, coba teman-teman jangan selalu mengambil sisi buruknya dari penyakit. Artinya kita cari hikmahnya lah. Apa sih hikmahnya ya? Hikmah dari kita sakit apa sih? Banyak sekali ya. Salah satu contoh adalah mungkin buat teman-teman yang nggak rugi itu, teman-teman ibadahnya semakin meningkat lagi ya. Yang tadinya sholat 5 waktunya jarang, sekarang lebih meningkat lagi ya. Yang tadinya teman-teman jarang menyebut nama Tuhan, jarang menyebut nama Allah, sekarang sering menyebut istighfar, sering sholawat ya. Itu salah satu hikmah teman-teman, secara tidak kita sadari gitu ya. Karena apa? Sebenarnya teman-teman tuh, kalau menurut saya, orang yang sakit itu adalah sehat kalau dia ibadahnya lebih meningkat. Justru malah kalau orang sehat tapi mereka melakukan maksiat, itulah sesungguhnya orang yang sakit. Teman-teman beruntung, teman-teman nggak bisa maksiat. Gimana mau maksiat mas ya, badan lagi nggak berdaya kayak gini gitu kan ya, nggak. Maka dari itu, jangan selalu berpikir bahwa penyakit ini tuh musibah terus. Sepertinya Allah tuh nggak adil sama kita. Jangan ya. Kita ambil hikmahnya. Dengan sakit ini kita tidak mau melakukan dosa. Dengan sakit ini kita ibadahnya lebih meningkat lagi ya gitu. Dan sekali lagi teman-teman, mungkin kalau menurut saya, kalau misalkan takut mati terus cemas, itu sebenarnya semua orang juga merasakan sama, cuman bedanya itu letaknya itu di kita itu dibesar-besarkan. Gejala di badan kayak lemes, sebenarnya dulu kita juga lemes, misalkan kayak bangun tidur itu kita lemes, itu kita nggak apa-apa. Tapi setelah kita terkena anxiety, bangun tidur lemes, itu kita kayak yang dibesar-besarkan gitu. Oh kenapa nih ya Allah, jangan-jangan nih dari asam lambung nih gitu ya, kumat lagi nih gitu ya. Walaupun emang benar, cuman terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Setiap ada sensasi yang sedikit, teman-teman membesar-besarkan masalah gitu ya, membesar-besarkan sensasi gitu ya. Ya saya tahu lah perasaan teman-teman yang sekarang lagi anxiety-nya tinggi, cemasnya berlebihan, nggak takut keluar rumah, takut sholat berjamaah, takut ke pasar, serba nggak berani gitu. Kuncinya apa sih teman-teman? Pasrah. Udah. Ada yang nyampe 10 tahun sakit asam lambung nggak meninggal ya, nggak mati-mati gitu ya. Karena kematian kan udah ditakdirkan, mau dia sakit seberat apapun ya, kalau belum jadwalnya mati nggak bakal mati gitu ya. Orang yang sehat pun kalau udah waktunya meninggal juga meninggal gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita ubah semuanya, pikiran-pikiran kita yang takut mati, takut ini, takut itu gitu ya. Kalau teman-teman dari sekarang nggak mau mencoba rasa takut itu, bisa lama teman-teman, bisa nyampe bertahun-tahun kalian terhantui anxiety ini ya. Kalian harus keluar dari anxiety ini. Nanti kalau udah keluar dari anxiety kan enak, menyembuhin lambungnya kan enak ya gitu. Nah,
Biasanya pagi hari tuh teman-teman bangun tidur biasanya suka kumat. Kemarin nggak apa-apa kok tiba-tiba kumat gitu. Gini, biasanya kalau di pagi hari itu asam lambung kita lagi meningkat. Ya, semuanya orang sehat pun asam lambungnya kalau di pagi hari itu lagi meningkat ya. Kenapa? Karena lambung kita tuh udah siap-siap duluan ya. Kalau mobil itu pemanasan, warm up ya. Warm up gitu ya. Jadi siap-siap untuk memproses makanan buat buat tenaga nanti atau untuk aktivitas di siang harinya gitu ya. Makanya kalau mau pagi-pagi tuh biasanya sensasi suka muncul tuh, suka kumat gitu ya. Nah, kalau teman-teman ditambah dengan kecemasan, biasanya bukan hanya pagi, akhirnya siang pun merasakan hal yang sama, masih dibikin kemarin nggak apa-apa tapi tadi pagi sensasi muncul, akhirnya sampai siang bahkan sore muncul lagi, karena pada sore hari itu biasanya muncul asam lambung lagi meningkat juga kalau sore ya. Karena apa? Kalau sore juga asam lambung meningkat juga sama, siap untuk memproduksi makanan buat cadangan nanti malam pada saat kita tidur, karena ada beberapa organ yang masih tetap bekerja gitu ya. Jadi tubuh kita tuh udah otomatis sebenarnya, udah terjadi secara otomatis, kayak napas jantung itu otomatis gitu ya. Tapi kita nggak usah mikirin sesak nafasnya, kita nggak usah mikirin lemesnya gitu ya. Kalau lemesnya itu pasti ya, karena pencernaan kita lagi bermasalah ya pasti lemas. Karena apa? Nggak semuanya bisa diambil sama tubuh kita, nggak semuanya bisa diserap sama tubuh kita ya, sama pencernaan kita, karena pencernaan kita lagi nggak bagus. Kalau pencernaan itu sebenarnya bukan lambung doang ya, di situ kan ada banyak, ada hati, ada empedu, ada pankreas gitu ya, usus besar, usus kecil, itu semua kan pencernaan saking banyaknya itu teman-teman ya. Jadi ayolah mulai dari sekarang kita ya diubah semuanya, cara berpikirnya diubah. Mulai dari sekarang kita gini aja, kalau misalkan kita lagi ada sensasi sedikit gitu ya, kita anggap itu hal yang wajar. Wajar orang lagi sakit gitu ya. Teman-teman juga harus belajar memulai makan seperti biasa pada saat kita dulu sehat ya. Jangan terus-terusan makan 6 kali 7 kali gitu ya. Jadi mulailah belajar makan 3 kali gitu ya. Porsinya nggak usah terlalu banyak, ditambah dikit aja, tapi nanti di tengah-tengah jam, misalkan jam 9 waktunya kita makan, biasanya nyemilnya buah, diganti buah gitu ya, kan lebih sehat lagi badan ya. Jam 9 buah, jam 3 sore juga buah gitu ya. Dan ada satu pesan dari saya, sebelum 2 jam atau 3 jam setelah makan, teman-teman minta tolong dilarang tiduran. Kalau ini nyender aja, Mas, saya kalau habis makan lemes. Iya, kenapa kalau habis makan lemes ya? Soalnya semua darah itu terfokusnya ke lambung, ke pencernaan ya, semuanya. Makanya kadang timbul ngantuk, orang yang normal pun timbul ngantuk gitu ya. Karena kita tuh yang lagi bekerja di dalam tubuh kita yang lagi bekerja keras itu pencernaan kan, waktunya mencerna makanan gitu ya. Makanya biasanya teman-teman suka lemes gitu ya kalau habis makan. Paling sulit emang merubah pola pikir sih teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa pasrah, kalau teman-teman nggak siap untuk mati sekarang ya kalau teman-teman belum siap untuk mati sekarang ya emang susah gitu. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita udahlah pasrah, saya siap kok, kalau ini mau gimana lagi, saya udah terlalu saya udah terlalu lama sakit gitu ya, coba pasrahin gitu ya. Mungkin Allah sedang menguji kita ya, menguji kesabaran kita, menguji sampai mana sih kekuatan kita untuk bersabar, sampai mana sih kekuatan kita untuk ikhtiar berobat gitu ya. Apa dengan minum obat ini nggak ngefek terus berhenti atau terus lanjut gitu ya. Dengan sakit ini juga kita alhamdulillah maksiatnya enggak ya, ngomong yang tidak baik-baik sekarang udah enggak gitu ya. Itu mungkin salah satu hikmahnya teman-teman. Jadi ayo mulai dari sekarang kita ubah semuanya ya, dari cara makannya seperti apa,
makannya ini yang penting kunyah makanan ini sampai lembut ya. Hindari makan-makan yang gorengan dulu. Maksudnya kalau yang masih baru-baru nih, pantangan terberat-beratnya dihindari dulu, kayak asam pedas, yang terlalu asam terlalu pedas, terus santan, kafein ya yang berlemak tinggi kayak gitu ya, dihindari dulu gitu. Untuk herbal sih kalau menurut saya herbal terbaik itu temulawak kunyit sih kalau menurut saya. Teman-teman bisa lihat lah di berbagai obat kayak misalkan madu tuh banyak di situ ada temulawak, ada kunyit gitu ya. Karena emang itu bagus buat sistem pencernaan, bukan hanya lambung. Ya, bukan hanya lambung. Bahkan saya pernah mendapatkan curhatan dari teman yang sharing mengenai batu empedu juga sama, dia dikasihnya temulawak gitu ya, ekstrak temulawak itu dari dokter, vitaminnya dikasihnya itu ya, temulawak ya, dikasihnya itu. Temulawak ini bukan hanya buat lambung doang, tapi buat pankreas bagus, buat liver bagus, terus buat empedu juga bagus gitu ya. Dan semuanya ketika kita lagi sakit pencernaan itu pantangannya sama, mau penyakit lambung, mau penyakit liver, mau penyakit empedu, semuanya pantangannya sama teman-teman. Dan pola hidupnya pun sama ya, harus diubah semua, pola makan, pola hidup, terus pola pikirnya harus jaga semua gitu. Tapi bukan hanya 3 ini, obat juga harus tetap dikonsumsi. Jangan mengandalkan 3 ini teman-teman ya. Jadi harus rutin tetap konsumsi obat. Ikhtiar kita kan ikhtiar kita kan obat. Terus kalau yang 3P-nya ini kan pendukung, penunjang. Jadi kalau kita minum obat tapi 3P-nya nggak jalan, percuma. Begitu sebaliknya, kalau 3P-nya jalan nggak minum obat juga gimana teman-teman ya? Gimana? Teman-teman kan pengen cepet sembuh kan? Itu ya. Mungkin itu saja untuk sharing saya kali ini. Semoga sih apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Semoga video ini semakin berkembang untuk selanjutnya ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah mendukung channel ini, yang udah subscribe video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.